kita belajar di tema 8, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Selain gerhana matahari, gerhana bulan merupakan peristiwa alam yang menarik adik-adik. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai gerhana matahari. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gerhana bulan. Adik-adik, di sini ada bacaan yang berjudul gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan itu berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi akan menutupi sebagian ataupun keseluruhan dari bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi adik-adik. Kalau gerhana matahari kemarin itu letaknya bulan ada di tengah-tengah. Nah, sekarang kalau gerhana bulan itu yang di tengah adalah buminya adik-adik. Jadi sinar matahari yang seharusnya nyampe ke bulan itu tertutup oleh bumi. Gerhana bulan ini bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Padahal demikian, bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan, sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan gerhana matahari adik-adik. Meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja. Seperti halnya gerhana matahari, proses terjadinya gerhana bulan itu sebagai berikut. Yang pertama, dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba akan tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Nah, bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi adik-adik. Setelah itu, lama-kelamaan bulan yang bulat akan tertutup semakin banyak hingga bulan hanya terlihat sebagian, atau semakin lama bumi akan terlihat dan semakin lama bumi akan terlihat menyabit adik-adik. Itu ya prosesnya terjadinya gerhana bulan. Setelah bumi menyabit, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang karena tertutup oleh bayangan bumi. Saat inilah kita tidak dapat melihat bulan. Bulan seperti menghilang adik-adik. Setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan itu kembali muncul dari arah pertama kali bulan menghilang. Munculnya bulan ini dimulai dari bentuk bulan sabit. Setelah itu, bulan tersebut semakin lama akan semakin terlihat setengah dan semakin lama akan semakin utuh sehingga tampak seperti semula. Adik-adik, teks bacaan di atas itu terdiri dari 3 paragraf yang memiliki gagasan pokok yang berbeda. Nah, bacalah kembali masing-masing paragrafnya dan carilah informasi penting dari masing-masing paragraf yang bisa disajikan dalam gambar atau visual dan disajikan juga dalam bentuk informasi. Contohnya seperti ini adik-adik. Tadi kan ada paragraf 1, 2, dan 3. Nah, paragraf 1 itu berisi gerhana
Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari ini membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Nah, visualnya Kak Citra beri gambar seperti ini. Lalu di paragraf kedua, bumi menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan, sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Nah, ini adalah visualnya. Yang ketiga, bulan tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan bumi. Semakin lama, bulan akan terlihat menyabit. Bulan akan tampak menghilang karena tertutup bayangan bumi. Bulan akan muncul kembali dari arah pertama kali bulan menghilang. Itu informasi dari masing-masing paragraf dan visualnya. Lakukanlah kembali ya adik-adik ya praktek di halaman 96 sampai 98. Itu pada pembelajaran pertama. Fokuskan pengamatan kalian itu kepada bulannya. Nah, buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 5 siswa. Bagaimanakah kenampakan bulan dari bumi? Pilihlah salah satu kegiatan di bawah ini dan siapkan alat dan bahannya dan ikuti petunjuk kegiatan secara runut atau secara urut. Adik-adik, buatlah kelompok kerja yang terdiri dari 5 siswa nih. Ya, ajak teman-teman kalian. Lalu pilihlah salah satu kegiatan di bawah ini. Nanti ada kegiatan A dan kegiatan B. Lalu siapkan alat dan bahannya, lalu ikuti petunjuknya. Kegiatan A, alat dan bahannya apa? Alat dan bahannya adalah senter, itu sebagai model dari matahari. Lalu bola plastik ukuran kecil atau bola tenis, itu untuk bulan. Lalu bola plastik ukuran besar atau globe itu untuk model buminya. Lalu langkah kegiatannya bagaimana? Satu orang itu memegang senter itu sebagai matahari, satu orang memegang bola kecil itu sebagai bulan, dan satu orang memegang bola yang besar itu sebagai bumi. Nah, satu orang akan memberikan instruksi untuk menyalakan atau mematikan senter dan memastikan bahwa kedudukan senter, bola kecil dan bola besar ini mengikuti garis lurus. Nah, satu orang lagi mengamati dan mencatat. Nah, ya, posisinya seperti ini adik-adik ya. Buat posisi seperti pada gambar. Nyalakan senter dan amati yang terjadi. Usahakan kalian melakukan kegiatan ini di ruang yang gelap adik-adik. Perhatikan posisi bulan. Apakah menurutmu bulan menerima cahaya dari matahari? Lalu apakah bumi menerima cahaya dari matahari? Dari percobaan ini, hasil percobaannya adalah yang pertama, ketika senter dinyalakan, cahaya yang terpancar dari senter ke bola plastik besar atau ke bumi akan tertutup oleh bola tenis, atau di situ kita ibaratkan bulan kan adik-adik. Nah, akibatnya ada bagian dari bola plastik besar atau bumi tadi tertutup oleh bayangan bola tenis. Nah, saat bola tenis digerakkan ke kiri dan ke kanan, bentuk bayangan yang ada pada bola besar juga akan berubah-ubah. Bulan menerima cahaya matahari pada bagian yang menghadap matahari, sedangkan bagian yang menghadap bumi tidak akan menerima cahaya matahari. Lalu hasil percobaan ini, bumi itu akan menerima cahaya matahari, namun sebagian permukaan bumi ada yang tertutup oleh bayangan bulan. Kesimpulannya apa? Dari pengamatan yang telah dilakukan, itu dapat disimpulkan bahwa gerhana matahari itu terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari itu dalam satu garis lurus. Bulan itu berada di antara bumi dan matahari, sehingga cahaya matahari ke bumi itu terhalang oleh bulan. Bulan menerima cahaya matahari pada bagian yang menghadap ke matahari saja, sedangkan bagian yang menghadap ke bumi tidak akan menerima cahaya matahari. Bumi menerima cahaya matahari, namun ada sebagian permukaan bumi yang tertutup oleh bayangan bulan.
Lalu kegiatan yang kedua adik-adik, ada alat dan bahan yang perlu kalian siapkan, itu senter, benang, globe atau bola besar, bola tenis, dan dudukan bola. Nah seperti gambar ini ya adik-adik ya. Langkahnya, letakkan bola besar atau globe ini di atas meja. Ikatlah bola tenis dengan tali adik-adik. Kemudian gantungkan pada dudukan bola seperti ini. Letakkan bola tenis di depan globe dan nyalakan senter, kemudian arahkan cahaya pada bola tenis sehingga membentuk garis lurus seperti ini. Amati dan catatlah apa yang kalian lihat dan usahakan untuk mempraktekkan ini di ruangan yang gelap. Nah hasil percobaannya apa? Ketika senter dinyalakan, cahaya yang terpancar dari senter ke globe ini tertutup oleh bola tenis. Akibatnya ada bagian dari globe yang tertutup oleh bayangan bola tenisnya adik-adik. Saat bola tenis digerakkan ke kiri dan ke kanan, bentuk bayangan pada globe juga akan berubah-ubah. Bulan menerima cahaya matahari pada bagian yang menghadap matahari ya. Sedangkan bagian yang tidak menghadap ke matahari, yang menghadap ke bumi juga tidak akan menerima cahaya. Lalu bumi menerima cahaya matahari, namun sebagian permukaan bumi ada yang tertutup oleh bayangan bulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya hampir sama dengan kegiatan yang pertama tadi adik-adik. Dari kegiatan itu bisa disimpulkan bahwa gerhana matahari itu terjadi ya karena bulan, bumi, matahari itu berada di dalam satu garis lurus. Bulan itu ada di tengah-tengah antara matahari dan bumi ya. Lalu bulan itu menerima cahaya matahari untuk bagian yang menghadap ke matahari, dan yang tidak menghadap ke matahari otomatis tidak menerima cahaya matahari. Nah bumi juga begitu. Bumi ada sebagian yang tertutup oleh bayangan bulan. Adik-adik, dari percobaan ini apakah kamu menemukan hal yang sama? Nah, mungkin kalian akan menemukan hal yang sama. Bola tenis yang menghadap bola besar adalah gelap. Ya, lalu apa adik-adik ya? Bayangannya juga sama kan tadi ya. Lalu apakah kalian menemukan perbedaan? Tidak ya adik-adik, dari dua percobaan ini kita tidak menemukan perbedaan karena ini hasilnya itu sama adik-adik ya, tidak ada perbedaan. Nah kalian bisa tuliskan di kotak seperti ini. Persamaannya apa? Oh, bola tenis yang menghadap bola besar itu gelap ya. Lalu terjadi bayangan juga. Nah perbedaannya apa? Ternyata tidak ada perbedaan dari kedua hasil kegiatan tadi. Adik-adik, itu tadi dua kegiatan ya yang bisa kalian praktekkan dengan teman-teman kalian. Nah, kita sudah mendapatkan informasi-informasi penting dari kegiatan yang kita lakukan hari ini. Nah, informasi tersebut dapat kita sajikan secara tertulis, lisan, dan visual adik-adik. Pernahkah adik-adik melihat informasi yang disajikan dalam bentuk reklame? Apa ya itu reklame? Yuk kita pelajari bersama. Reklame adalah media periklanan dan pemberitaan adik-adik. Reklame itu bertujuan menyebarkan ya, ini bukan menyebabkan, menyebarkan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Nah, reklame dibuat dengan maksud menarik perhatian masyarakat. Reklame yang baik itu bukan sekedar menarik perhatian khalayak ramai adik-adik. Isi reklame harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamekan. Nah, di sini ada beberapa contoh reklame. Yang pertama ada iklan adik-adik. Nah, iklan ini adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual dan dipasang di dalam media massa seperti surat kabar, majalah, atau di tempat umum. Itu namanya iklan. Reklame yang kedua itu namanya spanduk. Nah, ini ya spanduk ini. Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan atau propaganda atau berita yang perlu diketahui oleh masyarakat umum.
Yang ketiga ada brosur. Nah, brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami oleh konsumen atau target. Lalu ada reklame embalase adik-adik. Nah, embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produknya, berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk tersebut. Itu tadi ya, ada macam-macam reklame. Lalu reklame yang kelima ada poster adik-adik. Poster adalah jenis reklame berupa selebaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Lalu contoh reklame yang keenam ada baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran yang besar adik-adik, dan biasanya itu ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang yang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Kita belajar di tema 8, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Tahukah kamu bahwa keadaan alam Indonesia banyak menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia? Nah, apa saja yang membuat wisatawan itu tertarik datang ke Indonesia adik-adik? Nah, ayo kita baca artikel menarik tentang wisata di Labuan Bajo. Ini adalah wisata Labuan Bajo adik-adik. Ya, kita akan mencari tahu nih tentang Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuan Bajo ini merupakan tempat yang sering sekali dikunjungi oleh wisatawan. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Selain memiliki panorama yang indah, Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat wisata-wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat yang dimaksud antara lain adalah Pulau Komodo dan Rinca adik-adik. Ini tempat wisata yang sangat terkenal di Labuan Bajo. Labuan Bajo memang dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan. Fasilitas dan akomodasi, infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara telah dibangun di sini. Hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan. Para wisatawan sering menjadikan Labuan Bajo sebagai base camp atau titik persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain. Diolah dari berbagai sumber bacaan ini. Ini tadi adik-adik informasi mengenai Labuan Bajo yang merupakan salah satu tempat wisata yang terkenal dari Indonesia. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan Labuan Bajo tadi. Nah, bersama dengan temanmu, coba identifikasi informasi penting dari bacaan tersebut. Di sini informasi penting dari bacaan tersebut yang pertama adalah bahwa Labuan Bajo itu adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, informasi pentingnya adalah banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Yang ketiga, pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat wisata di NTT atau Nusa Tenggara Timur ini adik-adik. Yang keempat, wisata unggulan dari NTT ini antara lain adalah Pulau Komodo dan Rinca. Yang kelima, fasilitas dan akomodasi serta infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara telah dibangun di daerah Labuan Bajo
baju ini. Ini 5 informasi penting dari bacaan tersebut. Berdasarkan informasi dari bacaan tersebut, adik-adik, cobalah untuk menyajikannya kembali secara visual. Nah, secara visual di sini Kak Citra membuat peta pikiran beserta dengan gambarnya ya. Tadi kan Labuan Bajo itu terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Nah, ini adalah peta dari Kabupaten Manggarai Barat. Lalu banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Ini salah satunya, adik-adik. Wisata unggulan NTT antara lain adalah Pulau Komodo dan Rinca. Nah, fasilitas dan akomodasi infrastrukturnya telah ada. Ini ya, ini kurang ada ya, seperti Bandara Komodo itu sudah ada di sana, adik-adik ya. Jadi ini adalah peta pikiran secara visual. Secara visual itu berarti ada tulisan dan ada gambarnya juga. Carilah informasi yang lebih lengkap tentang Labuan Bajo dari berbagai sumber, adik-adik. Kalian bisa menganalisa informasi tersebut untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh kegiatan pariwisata di Labuan Bajo terhadap perekonomian masyarakat di sekitarnya. Nah, tentunya dengan adanya pariwisata di Labuan Bajo, ekonomi masyarakat di sekitarnya juga akan ada perubahan. Nah, di sini adik-adik, Kak Citra sudah mencari informasi tentang pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kehidupan perekonomian masyarakat yang ada di Labuan Bajo. Perkembangan pariwisata dunia itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas pariwisata di Labuan Bajo. Jumlah kunjungan wisatawan yang semakin meningkat setiap tahun itu menandakan bagaimana pariwisata itu berkembang di Labuan Bajo. Kawasan Labuan Bajo sebagai pariwisata prioritas bisa memberikan dampak ekonomi yang cukup besar, adik-adik. Nah, pengaruh kegiatan pariwisata terhadap perekonomian masyarakat Labuan Bajo adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar Labuan Bajo serta bisa meningkatkan investasi yang masuk ke sektor pariwisata sehingga dapat membuka peluang-peluang usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata. Semakin banyak turis yang datang ke Labuan Bajo dan belanja, nah banyak di sini pendapatan asli daerah akan meningkat. Hotel-hotel yang ada di sekitar kawasan wisata ini tentunya akan membutuhkan bahan-bahan makanan. Maka para petani yang nantinya akan diuntungkan karena bisa memasok langsung hasil panennya ke hotel-hotel sekitarnya, adik-adik. Jadi seluruh produk-produk lokal atau ekonomi kreatif di Pulau Flores tentunya akan semakin laris dengan datangnya para turis. Itu tadi pengaruh kegiatan pariwisata dengan kehidupan perekonomian masyarakat di Labuan Bajo. Adik-adik, salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya wisatawan di Labuan Bajo adalah lingkungannya yang bersih dan nyaman. Nah, setiap wisatawan itu berhak untuk menikmati kenyamanan dan kebersihan tempat wisata yang dikunjunginya. Salah satu faktor yang mempengaruhi ini tadi ya adik-adik ya, sangat nyaman, sangat indah, bersih lagi. Nah, adik-adik di sini apakah kalian ingat setiap warga negara itu memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat? Apakah kamu tahu makna dari hak? Yuk kita ingat lagi adik-adik. Nah, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung pada kita sendiri. Bersama dengan temanmu, coba ikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini. Perhatikan gambar-gambar nanti di bawah ini, lalu deskripsikan gambar tersebut. Analisa apa yang menyebabkan kondisi itu bisa terjadi, dan dalam gambar tersebut apakah hak masyarakatnya sudah terpenuhi atau belum. Contohnya nih adik-adik, gambar yang pertama ya, deskripsi gambarnya apa? Di sini ada penumpukan sampah di sepanjang aliran sungai. Sungainya menjadi kotor dan menyebabkan banjir dan penyebaran penyakit. Nah, apakah hak masyarakatnya
hak masyarakat yang tidak terpenuhi apa di sini? Nah, hak yang tidak terpenuhi adalah hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan hak untuk memanfaatkan lingkungan. Lalu apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Nah, supaya hak masyarakat terpenuhi, kalian wajib menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya nih adik-adik, gambar yang kedua, ini kondisi lalu lintas ya. Bagaimana di situ ada bis atau mobil yang mengeluarkan polusi udara. Nah, di sini terjadi pencemaran atau polusi udara di sepanjang jalan yang menyebabkan ketidaknyamanan para pengguna jalan. Lalu hak masyarakat yang tidak terpenuhi apa? Nah, di sini hak yang tidak terpenuhi adalah hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan hak untuk memanfaatkan lingkungan. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat itu terpenuhi? Ya, kita harus menggunakan kendaraan ramah lingkungan dan menggunakan transportasi umum. Gambar yang ketiga adik-adik, hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Nah, ini adalah poster ajakan untuk menghijaukan kembali lingkungan sekitar. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi apa dengan tidak adanya penghijauan kembali? Nah, di sini ada hak pada kelangsungan hidup dan hak untuk meningkatkan kualitas hidup. Apa yang dapat dilakukan supaya hak tersebut itu terpenuhi? Nah, kita harus memelihara kelestarian dan fungsi lingkungan hidup serta mencegah atau menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di sekitar kita. Lalu gambar yang keempat, ini tentang baliho ya, ajakan bersama kita selamatkan bumi dari perubahan iklim. Nah, hak masyarakat yang tidak terpenuhi adalah hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan untuk memanfaatkan lingkungan. Apa yang dapat dilakukan supaya bumi kita ini selamat dari perubahan iklim? Ya, kita harus memelihara kelestarian lingkungan serta mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Demikian tadi adik-adik ya, deskripsi gambar, lalu hak masyarakat yang tidak terpenuhi dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya hak masyarakat ini bisa terpenuhi.